Banyak dari kita membayangkan abad kegelapan sebagai masa yang suram, penuh kebodohan, dan tanpa kemajuan. Namun, apakah narasi ini benar-benar mencerminkan seluruh kebenaran sejarah? Mari kita selami lebih dalam untuk mengungkap sisi lain dari periode yang sering disalahpahami ini. Istilah abad kegelapan seringkali merujuk pada periode awal abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari abad ke-5 hingga abad ke-10 Masehi. Periode ini dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Konsep kegelapan ini muncul dari para cendekiawan Renaissance yang melihatnya sebagai jeda dari kejayaan klasik. Mereka menganggap masa ini sebagai kemunduran peradaban, hilangnya pengetahuan, dan dominasi takhayul. Namun pandangan ini terlalu menyederhanakan kompleksitas sejarah. Sejarah tidak pernah hitam putih, selalu ada nuansa yang perlu kita pahami. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat adalah peristiwa monumental yang mengubah lanskap Eropa secara drastis. Kekaisaran yang perkasa ini, yang telah menjadi pusat peradaban selama berabad-abad, akhirnya menyerah pada tekanan internal dan invasi suku-suku barbar. Kejatuhan ini bukan hanya sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah keruntuhan sistem administrasi, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Kota-kota besar mulai menyusut, jaringan perdagangan terputus, dan infrastruktur yang dibangun Romawi perlahan hancur. Eropa terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang sering berperang satu sama lain. Suku-suku seperti Goth, Vandal, Frank, dan Lombard mendirikan kerajaan mereka sendiri di atas reruntuhan Romawi. Periode ini memang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan kekerasan yang meluas. Kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit dan tidak pasti bagi banyak orang. Masyarakat Eropa pada abad ke-8 sebagian besar beralih menjadi agraris. Mayoritas penduduk adalah petani yang hidup di pedesaan, terikat pada tanah dan tuan tanah mereka dalam sistem feodal. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil panen. Petani bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seringkali dengan sedikit surplus. Bangsawan dan kesatria, di sisi lain, hidup dalam kemewahan relatif, menguasai tanah dan tenaga kerja. Mereka menyediakan perlindungan, tetapi juga menuntut kesetiaan dan upeti. Wabah penyakit juga menjadi ancaman konstan. Meskipun pes hitam yang terkenal datang jauh kemudian, wabah-wabah sebelumnya seperti wabah Justinian pada abad ke-6 telah menyebabkan kematian massal. Kondisi sanitasi yang buruk dan kurangnya pemahaman medis membuat penyakit menyebar dengan cepat. Populasi Eropa mengalami penurunan signifikan akibat perang, kelaparan, dan penyakit. Perdagangan jarak jauh hampir terhenti, dan kota-kota yang dulunya ramai menjadi sepi. Ekonomi menjadi sangat lokal, dengan pertukaran barang dan jasa yang terbatas. Meskipun ada tantangan besar, abad ke-8 tidak sepenuhnya tanpa cahaya. Di tengah kekacauan, gereja Kristen, khususnya biara-biara, muncul sebagai mercusuar harapan dan pelestarian. Biara-biara menjadi pusat intelektual dan budaya yang vital. Para rahib dengan tekun menyalin dan melestarikan manuskrip kuno, baik dari tradisi Romawi maupun Yunani. Tanpa upaya mereka, banyak karya klasik yang tak ternilai harganya mungkin telah hilang selamanya. Mereka adalah penjaga pengetahuan di masa yang sulit. Selain itu, biara-biara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Meskipun terbatas, sekolah-sekolah monastik melatih para klerus dan beberapa bangsawan. Mereka mengajarkan membaca, menulis, dan teologi, menjaga api pembelajaran tetap menyala. Gereja juga memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat yang terfragmentasi. Ia menyediakan struktur sosial, hukum, dan moralitas di tengah kekosongan kekuasaan. Misi-misi Kristen menyebarkan agama dan budaya ke wilayah-wilayah baru. Para biarawan juga merupakan inovator dalam pertanian. Mereka mengembangkan teknik-teknik baru seperti drainase lahan basah dan rotasi tanaman. Biara-biara seringkali menjadi model pertanian yang efisien dan produktif di wilayah mereka.
Bertentangan dengan citra stagnasi, abad kegelapan sebenarnya menyaksikan beberapa inovasi penting yang meletakkan dasar bagi kemajuan di masa depan. Di bidang pertanian, penemuan bajak berat, heavy plow, merevolusi cara bertani. Bajak ini mampu membalik tanah liat yang padat di Eropa Utara, meningkatkan produktivitas secara signifikan. Sistem 3 lahan, 3 field system, juga mulai diterapkan secara luas. Sistem ini memungkinkan petani untuk menanam 2 jenis tanaman dan membiarkan 1 lahan kosong untuk memulihkan kesuburan tanah. Ini meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kelaparan. Penggunaan kerah kuda, horse collar, yang lebih efisien menggantikan kuk sapi. Ini memungkinkan kuda untuk menarik beban lebih berat tanpa mencekik mereka, sehingga mempercepat pekerjaan di ladang dan transportasi. Kincir air dan kincir angin juga mulai digunakan secara luas. Teknologi ini menyediakan sumber energi mekanis yang baru, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan hewan. Mereka digunakan untuk menggiling gandum, menggergaji kayu, dan bahkan menggerakkan palu di bengkel. Ini adalah langkah awal menuju industrialisasi. Dalam bidang militer, penemuan Sanggurdi, stirrup, mengubah taktik perang. Sanggurdi memberikan stabilitas bagi penunggang kuda, memungkinkan mereka untuk menggunakan tombak dan pedang dengan lebih efektif. Ini memicu kebangkitan kavaleri, berat dan ksatria. Meskipun sering dianggap sebagai masa kemunduran intelektual, abad kegelapan juga menyaksikan benih-benih kebangkitan. Pada masa pemerintahan Charlemagne, abad ke-8 dan ke-9, terjadi Renaissance Carolingian. Charlemagne mendorong pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah, dan mengundang cendekiawan dari seluruh Eropa. Upaya ini menghasilkan peningkatan dalam literasi, produksi manuskrip, dan studi klasik. Meskipun tidak sebesar Renaissance di kemudian hari, ini adalah periode penting dalam pelestarian dan penyebaran pengetahuan. Arsitektur juga mulai berkembang. Gaya arsitektur pra-Romanesk dan kemudian Romanesk mulai muncul, ditandai dengan gereja-gereja batu yang kokoh dan biara-biara yang megah. Seni iluminasi manuskrip mencapai puncaknya dengan karya-karya yang indah dan rumit yang dibuat di biara-biara. Ini menunjukkan bahwa kreativitas artistik tidak pernah padam. Filosofi dan teologi juga terus berkembang. Para pemikir seperti Boethius dan kemudian Alcuin meletakkan dasar bagi skolastisisme. Mereka mencoba menyelaraskan iman Kristen dengan akal dan filsafat klasik, sebuah upaya yang akan mencapai puncaknya di abad pertengahan tinggi. Jadi, apakah abad kegelapan benar-benar gelap? Dari sudut pandang modern, mungkin tidak sepenuhnya. Ini adalah masa transisi yang kompleks, di mana peradaban Romawi yang lama runtuh dan fondasi bagi Eropa modern mulai terbentuk. Meskipun ada kemunduran dalam beberapa aspek, ada juga adaptasi, inovasi, dan pelestarian yang luar biasa. Ini adalah periode di mana masyarakat belajar untuk membangun kembali dari kehancuran, menemukan cara-cara baru untuk bertahan hidup dan berkembang. Abad kegelapan mengajarkan kita bahwa sejarah tidak linier. Kemajuan tidak selalu terjadi secara konstan. Ada pasang surut, periode tantangan, dan periode pertumbuhan. Namun, bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun, semangat manusia untuk berinovasi dan melestarikan pengetahuan tidak pernah padam. Masa ini adalah bukti ketahanan manusia dan kemampuan untuk beradaptasi. Dari kekacauan muncul tatanan baru. Dari kegelapan muncul benih-benih cahaya yang akan mekar di abad pertengahan tinggi dan Renaissance. Memahami abad kegelapan dengan nuansa yang lebih kaya membantu kita menghargai kompleksitas sejarah. Ini bukan hanya kisah tentang kemunduran, tetapi juga tentang ketahanan, inovasi, dan pelestarian. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di masa-masa yang paling sulit, ada harapan dan potensi untuk kebangkitan. Mari kita terus menggali dan belajar dari masa lalu, tidak hanya untuk memahami di mana kita berada, tetapi juga untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Sejarah adalah guru terbaik kita.
Dan setiap babnya, bahkan yang gelap, memiliki pelajaran berharga untuk ditawarkan. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ketahanan dan inovasi di abad kegelapan ini, jangan ragu untuk membagikan wawasan Anda di kolom komentar. Mari kita terus berdiskusi dan belajar bersama. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk konten sejarah yang lebih mendalam dan mencerahkan. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah menarik dari masa lalu.